Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, akhirnya setelah pindah rumah, ini meskipun belum selesai settingnya, tapi kayaknya aku menemukan spot yang bagus banget buat detektif Remit. Dan nggak cuma spot, kali ini aku menemukan cerita yang menarik banget dan pengen aku bagikan. Apalagi kejadian kali ini cukup berhubungan dengan medsos, jadi kayaknya cukup baik kalau bisa aku bagikan. Langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi pada sebuah pasangan yang mereka ini masih berusia sekitar 30 tahunan. Untuk si istri berusia 31 tahun, sedangkan untuk si suami usia jelasnya tidak bisa ditemukan. Di luar itu, mereka juga punya dua anak, yaitu anak pertamanya merupakan anak putra berusia 3 tahun, sedangkan anak keduanya merupakan seorang putri yang masih baru berusia 10 bulan. Mereka bukan merupakan keluarga yang sangat kaya ataupun keluarga yang berlebihan, tapi mereka ini merupakan keluarga yang sangat tergolong keluarga rata-rata. Si suami pergi ke kantor, sedangkan si istri, dia ini berperan sebagai seorang ibu rumah tangga dan menjaga anak-anaknya. Bisa dibilang mereka ini keluarga yang pas, bahagia, berkecukupan, punya anak, dan ya punya rumah, kayak gitu. Kehidupan keluarga ini bisa dibilang cukup bahagia. Mereka nggak pernah punya masalah besar, hingga suatu hari, lebih tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2013. Sama seperti biasanya, si suami ini pulang dari kantor dan menuju ke rumahnya yang ada di lantai 7 di sebuah apartemen. Sesampainya di situ, dia ketok. Bukakan pintu. Loh, kok nggak dibuka? Nggak ada orang tadi rumah. Meskipun diketok berulang kali, terkesan di rumahnya ini tidak ada siapa-siapa. Ketika hal ini terjadi, si suami itu menelepon salah satu teman dari istrinya yang baru saja bisa dibilang mereka ini ketemu melalui internet. Kok bisa ketemu teman lamanya dari internet? Gimana Mas Hansol? Jadi, seperti yang bisa kita bayangkan, dia ini menggunakan internet juga dan ternyata ada satu website. Di situ orang-orang bisa bertemu dengan teman lamanya berdasarkan lulusan sekolah mereka. Jadi mereka masuk ke website situ terus cari, dulu aku lulusan Kota Malang misalnya, SMA mana gitu. Nah, angkatan tahun berapa, dan di situ mereka itu bisa kumpul dan bertemu teman lamanya. Jadi istilahnya teman-teman yang terpisah akhirnya terhubung kembali melalui dunia internet. Dan kebetulan karena temannya ini sering berkunjung ke rumahnya, bisa dibilang seminggu 3-4 kalian, akhirnya si suami juga mulai kenal dengan perempuan ini dan punya nomor HP-nya. Jadi si suaminya ini telepon, ya siapa tahu istrinya lagi keluar bareng gitu kan ya. Dia telepon, diangkat. Halo, iya ini aku mau tanya, istriku lagi bareng kamu atau di mana? Kamu tahu nggak dia di mana? Ini kok nggak ada di rumah gitu. Temennya menjawab, loh, enggak tuh, hari ini saya nggak ketemu loh. Emang nggak ada di rumah? Coba sih saya ke sana gitu. Akhirnya teman istrinya pun juga datang ke rumah itu. Untungnya ada satu cara untuk masuk ke dalam rumah itu. Nah, soalnya kayak gini. Jadi struktur apartemennya kayak gini. Ini panjang gini kan apartemen. Nah, di situ ada pintu masuk rumah, dan di sebelahnya sini ada jendela yang kebetulan juga merupakan jendela dari rumahnya dia sendiri, kamar rumahnya gitu. Nah, kalau misalnya tas istrinya itu ada tepat di bawah jendela, mereka itu bisa masukkan tangan dan ambil tasnya. Jadi memang ada tiang-tiang besi, tapi ya kalau tangan bisalah masuk. Dan setelah mereka coba, beneran ada tas istrinya di situ, dan ketika mereka angkat, kunci rumahnya pun ada di dalam tas itu. Sehingga mereka berdua ini masuk ke dalam rumah. Ceklek. Dan setelah masuk ke dalam rumah, si suami dan juga temennya ini begitu kaget karena di dalam rumah sebenarnya putra, putri, dan juga istrinya ada di dalam rumah, namun mereka semuanya sudah meninggal. Seketika itu mereka langsung memanggil polisi, dan polisi datang ke TKP. Seperti biasanya polisi langsung mengecek lokasi, ada nggak tanda-tanda pembobolan, ada nggak tanda-tanda pembunuhan gitu. Tapi dicek, tanda pembobolan tidak ada sama sekali. Tanda-tanda kalau ini dimaling juga tidak ada sama sekali. Dan ketika dilihat anaknya ataupun istrinya, juga tidak ada luka yang menunjukkan adanya perlawanan. Sehingga polisi harus mengirimkan jenazah-jenazah ini ke tim forensik. Dan setelah diperiksa, betul seperti apa yang udah diperiksa oleh polisi, dari tubuhnya ini tidak ditemukan sedikit pun tanda perlawanan. Yang dimaksud dengan tanda perlawanan itu kayak apa sih Mas Hansol?
Misalnya ada orang mau mukul aku, nah pasti kan aku berusaha nangkis kan ya. Nah misalnya dia pukul pakai pentung, mungkin tanganku bagian sini ada tulang yang retak. Kalau misalnya aku megang pisau, mungkin di sini ada sayatan. Kalau misalnya dicekik, mungkin aku berusaha narik talinya, di sini mungkin ada bekas seretan ataupun bekas tarian tali gitu. Tapi dicek oleh tim forensik pun tidak ditemukan sedikit pun tanda perlawanan. Sehingga polisi itu pertamanya mengira ini merupakan kasus bunuh diri, tapi karena ibunya itu nggak mau meninggalkan anak-anaknya sendiri, mungkin dia bunuh anak-anaknya dan juga membunuh dirinya sendiri. Namun hal ini dipandang sedikit tidak mungkin karena hubungan si suami dan istri itu ternyata baik-baik saja. Dan juga alasan kedua, kalau biasanya seorang ibu itu tiba-tiba memilih untuk bunuh diri, biasanya ada surat tertulis, paling enggak maaf suamiku, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku dengan alasan ini gitu. Tapi surat seperti itu juga tidak ditemukan di dalam rumah. Dan yang ketiga, kalau misalnya betul ini merupakan kasus bunuh diri ataupun kasus yang dilakukan oleh ibunya ini sendiri, biasanya seorang ibu itu tidak akan membunuh anaknya dengan cara yang kejam. Biasanya meskipun dibunuh, habis dibunuh mereka itu mungkin ditaruh di tempat tidur ataupun ditata agak rapi. Jadi insting ataupun naluri sebagai seorang ibu itu biasanya masih hidup meskipun mereka itu membunuh anaknya sendiri. Tapi kejadian kali ini tidak bisa dipandang seperti itu karena kedua anaknya ini dibunuh dengan cara yang cukup tragis, yaitu dengan cara dicekik. Sedangkan ibunya ini ditemukan meninggal akibat sayatan tali di bagian lehernya. Jadi kayak dicekik dengan tali juga gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Polisi pasti mikir, wah ini nggak mungkin bunuh diri, berarti kemungkinan besar pelakunya adalah teman dekatnya. Meskipun seperti itu, meskipun polisi itu punya kayak insting, punya kayak, wah perasaan kayaknya ini pembunuhnya, tanpa bukti perasaan itu sia-sia. Tapi paling tidak, yang namanya polisi, dia bisa memanggil orang untuk melakukan yang namanya inspeksi. Dia panggil temennya ke kantor polisi. Nah, di situ ditanya-tanyain, temennya ini yang menjawab apa adanya. Oh ya, perlu diingat di tahun 2003 ini masih belum ada cara pemeriksaan menggunakan DNA dan CCTV pun masih tidak sebanyak zaman sekarang. Sehingga polisi juga sangat terbatas dalam mencari bukti. Nah, pokoknya temennya ini udah dipanggil ke kantor polisi, ditanya-tanyain namanya siapa, terus akhir-akhir ini sering ketemu, pernah nggak dengar kalau temennya ini sedih atau gimana gitu. Setelah ditanya-tanya, ternyata ya biasa aja gitu. Namun, polisi ini melihat satu gerakan aneh yang dilakukan berulang kali oleh si temennya ini. Yaitu, temennya ini menggunakan baju lengan panjang dan tangan kirinya ini terus kayak ditutup gitu loh, pakai lengan panjangnya. Dan polisi tanya, Bu, kok kayaknya dari tadi tuh tangan kirinya ditutup-tutupin, kenapa Bu? Boleh nggak saya lihat tangan kirinya? Itu ada apa sih Bu? Temen dari korban ini tiba-tiba kayak terlihat kaget terus kok, nggak ada apa-apa kok, ini dilihat gitu. Ketika ditunjukkan, polisi melihat ada satu garis merah di bagian tangannya sini. Nah, seperti foto yang tak tunjukkan sekarang ini. Polisi tanya, loh Bu, ini luka apa ini Bu? Kok ada luka gini, kenapa? Oh, ini saya kemarin itu habis betulkan WC di rumah saya, ada yang rusak gitu. Oh gitu, ya udah Bu, makasih untuk hari ini atas waktu dan juga kedatangannya ya Bu ya. Dikira selesai, ternyata polisinya itu bilang kayak gini, oh iya Bu, Ibu pulang kan? Wah, kami antar aja Bu ya. Ya, kami antar. Sekalian saya juga mau lihat Ibu bener kan bagian mananya WC Bu, sampai ada lukanya. Kami perlu lihat karena ini juga bagian dari pemeriksaan ya Bu. Jangan salah paham, kita nggak mencurigai Ibu kok, cuman mau lihat. Diantar masuk ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, si temannya ini tidak bisa membuktikan apa yang dibenarkan ataupun luka ini muncul dari mana, itu nggak bisa dijelaskan. Akhirnya polisi mulai mencurigai si ibu ini dan mulai memeriksa rumah dari teman korban. Ketika diperiksa, polisi menemukan satu barang bukti, yaitu botol plastik yang dipotong menjadi setengah. Mungkin pol-pol bingung, ini botol plastik kok bisa bukti, kenapa? Ini bakal tak jelaskan nanti. Dan setelah itu akhirnya polisi coba melakukan pemeriksaan lebih lengkap lagi, lebih komplit lagi tentang si temannya ini. Dan ternyata si perempuan dan juga suami dari korban ini memiliki hubungan yang tidak baik. Bisa dibilang mereka ini
pacaran, dan bahkan mereka sudah melakukan hubungan, ya, seperti yang kita bayangkan. Sekarang polisi sudah memiliki barang bukti dan juga memiliki motif jelas mengapa temannya ini harus membunuh temannya. Setelah motif dan juga bukti udah ditemukan, polisi akhirnya mulai menyerang mental dari teman korban ini. Bu, kami tahu ibu yang melakukan, tapi kalau ibu ngaku sekarang, hukuman yang bakal ibu terima akan lebih rendah. Tapi kalau ibu terus mengundur, hukuman yang ibu terima bakal menjadi lebih berat. Sebaiknya ibu ngaku sekarang. Kayak gini, kayak ditekan terus. Dan akhirnya temannya ini ngaku bahwa ini merupakan perbuatan dirinya. Dan setelah itu polisi juga menemukan bukti ternyata si temannya ini udah merencanakan pembunuhan mulai 6 bulan yang lalu. Sekarang tak jelaskan motif lebih lengkapnya lagi. Kenapa temannya ini membunuh si korban? Jadi ternyata di masa SMA mereka ini teman dekat. Dan si temannya ini dulu di sekolah itu bisa dibilang lebih sukses. Belajar juga lebih pintar, lebih cantik, lebih terkenal, lebih punya banyak teman. Sedangkan korban ini dia itu di bawahnya gitu loh. Tapi setelah sekian tahun tidak bertemu, si teman dia itu nggak punya pekerjaan, dia belum nikah, dia tinggal sendiri di rumah kecil. Sedangkan temannya ini menemukan suami yang punya pekerjaan yang baik, udah gitu udah punya anak dan hidup bahagia, sehingga temannya ini merasa iri dan juga dia ingin merebut suami dari temannya ini. Jadi lebih tepatnya temannya ini ngerasa kayak, aku ini lebih baik daripada kamu. Coba kalau suamimu itu adalah milikku, pasti hidupku ini lebih baik gak kayak sekarang. Nah, berarti caranya gimana aku ngerebut suamimu ini? Oh, aku harus lebih dekat lagi, aku harus ngerebut suamimu. Dan rasa iri ini sebenarnya itu tidak muncul kayak tiba-tiba. Jadi mereka waktu pertama kali ketemu lagi, tentu si teman dan juga si korban itu kayak seneng banget, akhirnya kita ketemu lagi setelah SMA, kamu kabarnya gimana, gini. Dan akhirnya si teman ini jadi tahu kalau hidupnya ini jauh di bawah si korban ini. Sehingga dia itu memang menjadi dekat secara teman, tapi harga dirinya membuat dia merasa berada lebih jauh dengan temannya. Semakin dia dekat, dia semakin merasa dia semakin jauh. Paham nggak maksudnya? Istilahnya ketemu teman SMA dulu akhirnya semakin dekat, tapi ternyata misalnya nih teman kita ini jadi orang terkaya di dunia. Istilahnya harga dirinya ini tidak mengizinkan dirinya untuk menerima realita. Dan dia merasa yang membuat hidupnya ini menjadi begitu berbeda adalah suami dari si korban ini. Sehingga dia pengen ngerebut. Oke, jadi itu motif pembunuhannya dan gimana dia membunuhnya. Jadi temennya ini memang udah sering banget pergi main ke rumahnya si korban. Jadinya dia itu juga dekat banget sama anak-anaknya. Dan di tanggal 29 Desember 2013 di hari kejadian itu, si teman ini pertama-tama manggil anak putranya. Kamu kesini, mau tak kasih sesuatu, kamu ikutan kesini ya. Setelah putranya dibunuh, si teman ini balik lagi ke si korban dan bilang, aku ada surprise buat kamu sebenarnya, kamu enggak gitu. Ya si korban, oh iya boleh, emang apa gitu. Nah si teman bilang, tapi syaratnya kamu nggak boleh lihat ya, tutup mata dulu, ini tak tutup kain dulu deh kamu gitu. Nah ditutup kain, diajak masuk ke dalam ruangan dan habis gitu dia ini disuruh membelakangi pintu gini loh. Nah temannya di sini, si korban di sini, dan setelah itu si teman ini alias si pelaku ini melemparkan tali yang udah dia siapkan dan dia ikat di leher dan dia tarik melalui pintu. Jadi ini korban, ini pintu, talinya kayak gini dan ditarik di sini. Nah di sini dia itu butuh botol. Nah botolnya itu ditaruh di atas pintu biar apa? Biar talinya itu lebih mulus dan tidak meninggalkan jejak tali. Karena kalau nggak pakai botol plastik, talinya itu bakal ini kan kayak ketahan pintu gini kan ya. Tapi dengan adanya botol plastik ini kan jadi mulus dan bundar banget gitu loh. Nah sehingga botolnya ini disiapkan lebih awal. Setelah temannya meninggal, putrinya yang masih berusia 10 bulan juga dicekik menggunakan bungkus plastik. Habis gitu dia keluar dari rumah itu membawa tas korban dan juga kunci. Dia keluar dari rumah, dia kunci, kuncinya dimasukkan ke dalam tas dan tasnya dimasukkan melalui jendela. Sehingga terlihat seperti tidak ada orang yang pernah membobol masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya diakibatkan kejadian ini, pelaku mendapatkan hukuman mati pada awalnya, tetapi dengan alasan selingkuh, hukumannya ini diringankan menjadi penjara seumur hidup. Jadi pengadilan ataupun hakim melihat memang betul ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
Tapi sebenarnya motif ini tidak sepenuhnya 100% diakibatkan oleh pelaku. Ada salahnya dari si suami juga. Tapi karena si suami tidak ikut serta dalam kejahatan, sehingga dia tidak mendapatkan hukuman, tapi beban yang diterima oleh pelaku ini sedikit berkurang. Jadi istilahnya kesalahannya ini berkurang karena si cowok, tapi si cowok tidak menerima hukuman, sedangkan hukumannya dia aja yang diringankan. Nah, jadi kejadiannya kayak gitu. Dan untuk mengakhiri video kali ini, aku mau menjelaskan alasannya kenapa si korban tidak melakukan perlawanan saat dia dicekik oleh temannya sendiri. Lebih tepatnya, bukannya dia tidak melakukan perlawanan, tapi dia nggak bisa. Karena waktu dia dicekik, dia ini sedang menggendong anak putrinya yang berusia 10 bulan. Kalau dia mau melakukan perlawanan secara tidak langsung, dia harus menjatuhkan putrinya yang berusia 10 bulan ke lantai. Kalau misalnya dia mau taruh pelan-pelan, artinya lehernya itu semakin kecekek. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah menggendong erat anaknya, berharap tidak terjadi apa-apa pada putrinya yang berusia 10 bulan. Di detik-detik terakhir pun, si korban masih berusaha keras sebagai seorang ibu untuk melindungi anak putrinya. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Aku nggak tahu kenapa setelah melihat kasus ini aku merasa kayak bisa jadi kehidupan kita yang sekarang itu oke-oke aja, itu menjadi kurang bahagia melihat teman kita ataupun orang di sekitar kita yang hidup lebih baik daripada kita. Nah, polo-polo, apakah polo-polo sedang menggunakan medsos dengan baik dan benar? Mungkin itu menjadi PR kita ke depannya. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.